Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, salam, assalamualaikum lah. Karena sebetulnya baru beberapa menit yang lalu saya baca salam di episode sebelumnya. Kali ini kita melanjutkan episode ini. Tadi kita udah berbicara dengan kawan kita Nida Azizah tentang risetnya. Nah, kita punya salah satu kawan lagi senior teman-teman yang risetnya juga menurut saya mumpuni begitu. Dia baik dalam menyusun kata-kata dalam paragraf. Nah, sekarang akan kita kembangkan bagaimana kemudian merangkai kata itu dalam bentuk lisan. Gitu ya, Dinda? Iya. Ya. Oke. Mangga, Hani Nur Halimah, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, gimana di Sumedang? Cukup menyenangkan karena dalam waktu 1 bulan saya terlepas dari beban-beban. Ya, dari siksaan ya. For your information, jadi teman-teman kita yang hadir di sini tuh sudah mendapatkan dosen pembimbing kan, DPS. Nida, dosen pembimbingnya Pak Nabil ya? Iya. Pak Ahmad Nabil Atoilah, sama siapa satunya lagi? Tahu? Lupa. Siapa yang satunya lagi ya? Jangkrik tenaga. Satunya lagi Imam Sarandani ya, DPS yang idaman kata teman-teman, asik. Saya sengaja ngomong ini, soalnya podcast ini pasti didengerin sama Kang Fahmi nanti kan. Jadi saya senang kalau saya kemudian muji-muji saya sendiri gitu kan. Nah, kalau Hani DPS-nya yang satunya Dr. Sumadi ya, yang satunya Pamit Paripurnama Al-Alama Asyik gitu kan. Pici jantung wa fi dunya wa fil akhirah wa fi alam barzah. Begitu ya Han ya. Dan memang karakter bimbingannya luar biasa sekali ya. Yang saya tahu itu setiap paragraf yang kemudian disetorkan sama Hani itu dipreteli habis-habisan. Itu agak berbeda dengan Nida tadi ya yang saya bimbing, karena ya kita memang agak slow ya dia. Saking slownya nggak beres-beres ya, jangkrik tenang. Ya gitu Han, gimana? Jadi gimana pengalaman kamu selama meriset beberapa hampir 1 bulan, 2 bulan ke belakang ya? Udah 2 bulanan kan? Udah 2 bulan. Tapi baru dapet 1 bab yang di ACC, tapi baru ACC yang nantinya di akhir akan tetap dapat koreksi lagi ya? Untuk menyempurnakan. Oke. Selama kemarin riset, kamu tuh riset tentang isu gender, isu perempuan ya? Iya. Tentang isu perempuan, intinya Hani kawan-kawan ingin melihat bagaimana sebetulnya kuasa perempuan ya di ruang publik, atas tubuhnya, atas suara, atau apapun itulah terkait dengan perempuan. Maka dapat dikatakan ya, kalau nanti risetnya berhasil, Hani ini akan menjadi seorang pejuang perempuan, gitu ya, pejuang perempuan. Ya, dia akan memperjuangkan perempuan, tapi apakah dia mampu memperjuangkan dirinya? Nah, itu pertanyaan yang paling krusial. Berat kan? Sangat berat. Memperjuangkan dirinya atau memperjuangkan jodohnya? Asik bener dah. Asik bener Han. Gini Han, gimana? Kemarin pas kamu riset, apa kemudian tantangan yang kamu rasakan yang berat gitu selama riset itu apa? Tantangannya yang pertama, karena kebetulan dosen pembimbing saya itu memberikan satu usulan untuk mampu menghadirkan tulisan-tulisan yang memang dari rujukan primer gitu kan. Jadi tantangan terberat yang saya hadapi dalam 2 bulan terakhir ini yaitu harus menerjemahkan tulisannya gitu kan, karena buku primernya ya jelas berbahasa Inggris, dan itu dalam proses pencariannya juga itu cukup susah gitu kan, karena terbitan ya tahun 42 lah, maksudnya udah beberapa puluh tahun ke belakang gitu kan, dan itu tuh cukup sulit bagi saya. Terus Siap. Terus minimal tahunnya juga kan, kalau jurnal itu tidak boleh lebih dari 5 tahun dan buku 10 tahun. Tapi untuk buku primer itu diperbolehkan sih. Oke. Itu tantangannya ya, dan saya tahu memang bimbingannya juga keras ya, sampai ada kisah kamu gak boleh pulang buat riset terus gitu. Kemarin saya ke Nida juga kan nih, pokoknya nih kamu gak boleh kalah kekejamannya, maksudnya masyakot ya kan? Ya kan ripuhnya riset itu kamu nggak boleh kalah sama Hani, saya bilang. Makanya Nida kemarin saya suruh juga, kamu meskipun orang Tasik, udah nggak usah mudik di Tasik, kamu jangan tinggal di rumah, tinggal aja di mana gitu, kamu tuh mengasingkan diri biar nggak kalah sama Hani gitu kan, biar risetnya full gitu. Ya saya bangga sih dengan teman-teman ya, dengan Nida, dengan Hani sekarang yang melakukan riset dengan luar biasa. Tapi saya puji dulu sekarang, nanti kan saya hancur-hancurin di belakang, nggak apa-apa kan, ini depan teman-teman biar positif gitu kan.
Oke Han, jadi ya itu tantangannya. Terus apa namanya? Sejauh mana kemudian peluang riset kamu sekarang sudah bisa berkembang? Karena bagi saya tuh tantangan terberat itu kan dari bab 1 dan bab 2 kan. Karena itu kuncinya untuk kita mampu menghasilkan yang di nantinya gitu di pembahasan gitu kan. Karena dosen pembimbing saya juga bilang gitu kan, bukan suatu aib ketika saya mengerjakan bab 1 lebih dari 2 bulan gitu kan. Dan itu memang lebih dari 2 bulan untuk mendapatkan bab 1. Latar belakang itu kalau nggak salah saya mampu menyelesaikan dalam waktu 1,5 bulan itu hanya latar belakang gitu kan. Dan karena bab 1 sudah rampung gitu kan, meskipun nantinya akan ada koreksi sedikit, tapi peluang kedepannya gitu kan, karena saya sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk di bab 2, jadi ya saya cukup optimis gitu kan, kedepannya akan selesai di waktu yang tepat gitu. Iya, saya senang kata-kata kamu selesai di waktu yang tepat. Itu kamu bilang gitu juga kan kalau masalah jodoh ya. Oke, gitu Han. Apa namanya, menarik apa yang kamu sharing. Jadi teman-teman, nah ini apa yang diceritakan oleh Nida, oleh Hani ya, terkait dengan bagaimana progres mereka, cara meneliti dan sebagainya yang berbulan-bulan sebagaimana. Karena mereka serius gitu. Maka teman-teman juga ke depan ini sebagai apa namanya, gambaran itu harus juga kemudian tidak boleh kalah dari kakak-kakak kelas teman-teman. Oke, sementara gitu dulu ya wawancara kita atas 2 orang ini. Sebetulnya saya masih banyak lagi nih yang harus diomongin. Tapi waktu yang kemudian harus kita hemat dan paket data juga yang harus teman-teman hemat kan dengerin podcast terus ya. Awas ya, kewajiban untuk dengerin podcast minimal 1 episode 1 kali. Lebih bagus 1 podcast didengerin 10 kali kayak lagi hotaman, nggak apa-apa. Biar nanti banyak yang apa namanya, banyak grafiknya itu makin naik gitu. Itu dulu karena saya mau sholat Jumatan, ini udah dipanggil oleh Gusti Allah ke masjid ya, daripada dipanggil Gusti Allah ke mana, ke malaikat maut kan bahaya. Nanti nggak selesai dong. Nanti nggak selesai kan. Kita mau selesai dulu podcastnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Biar lebih barokah kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga, terima kasih kawan-kawan.